Assalamualaikum teman-teman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang anatomi kulit. Setiap makhluk hidup memiliki organ tubuh yang mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing, di mana organ tubuh paling besar yang melindungi bagian dalam tubuh adalah kulit. Kulit itu apa sih? What? Kulit itu sendiri merupakan lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Selanjutnya adalah bagian-bagian kulit. Kulit dibedakan menjadi dua lapisan utama, yaitu kulit ari epidermis dan kulit jagat dermis. Kedua lapisan ini berhubungan dengan perantara jaringan ikat bawah, yaitu hipodermis. Lapisan yang pertama adalah epidermis, yaitu lapisan paling luar yang terdiri dari lapisan epitel gepeng. Unsur utamanya adalah sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Kemudian di sini terjadi regenerasi setiap 4-6 minggu. Epidermis terdiri atas 5 lapisan. Yang pertama adalah stratum corneum, terdiri dari banyak lapisan tanduk atau keratinasi berbentuk gepeng, kering, dan tidak berinti. Yang kedua adalah stratum lucidum, yakni terdiri dari lapisan sel yang sangat gepeng dan bening. Lapisan ini biasanya ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit tebal. Yang ketiga adalah stratum granulosum, yaitu terdiri dari 2-3 lapisan sel poligonal yang agak gepeng, inti di tengah, dan sitoplasma berisi butiran granula keratohyalin. Lapisan yang keempat adalah stratum spinosum. Lapisan ini terdiri dari banyak lapisan sel berbentuk kubus dan poligonal. Biasanya intinya terdapat di tengah dan sitoplasmanya berisi berkas-berkas serat yang terpaut pada desmosom. Kemudian lapisan ini merupakan lapisan penahan gesekan dan tekanan dari luar, sehingga lapisan ini biasanya tebal. Yang kelima adalah lapisan stratum basale. Biasanya terdapat aktivitas mitosis yang hebat dan bertanggung jawab dalam pembaruan sel epidermis secara konstan. Lapisan ini merupakan satu lapisan sel yang mengandung melanosit. Lapisan yang kedua adalah dermis atau kulit jagat. Dermis adalah lapisan tengah kulit yang tebal, elastis, dan lebih kencang. Batasnya sukar ditemukan karena menyatu dengan lapisan subkutis atau hipodermis. Biasanya ketebalannya 0,5-3 mm lebih tebal dari epidermis. Turunan dari dermis itu sendiri bisa berupa bulu, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat yang membenam jauh ke dalam dermis. Di dalam dermis terdapat dua lapisan, yang pertama lapisan papila dan yang kedua lapisan retikulosa. Lapisan papila biasanya mengandung lekuk-lekuk papila sehingga stratum malpighi juga ikut berlekuk. Sedangkan untuk lapisan retikulosa biasanya mengandung jaringan pengikat rapat dan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini bergelombang, sedikit retikulin, dan banyak serat elastin. Yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau subkutis. Ini merupakan lapisan paling bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar. Komponennya serat longgar, elastis, dan sel lemak. Terdapat lobulus lemak merata di hipodermis yang membentuk bantalan lemak. Pada perut, biasanya ketebalannya bisa mencapai 3 cm. Ada juga pelengkap kulit, yang pertama adalah rambut, yang kedua adalah kuku, dan yang ketiga adalah kelenjar kulit. Lalu fungsi kulit itu sendiri ada 7 macam. Yang pertama fungsi proteksi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya gesekan, tarikan, dan gangguan kimia. Yang kedua adalah fungsi absorpsi, yaitu kulit yang sehat tidak akan mudah menyerap air, larutan, dan juga benda padat. Namun cairan akan mudah menguap dan lebih mudah diserap. Yang ketiga adalah fungsi ekskresi, yaitu mengeluarkan zat yang tidak berguna seperti sisa metabolisme.
Dan yang keempat adalah fungsi persepsi atau peraba, yaitu kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis untuk merangsang panas yang diterima oleh dermis dan subkutis, sedangkan untuk rangsangan dingin terjadi di dermis. Yang kelima adalah fungsi pembentukan pigmen. Biasanya melanosit membentuk warna kulit. Enzim melanosom dibentuk alat Golgi dengan bantuan tiroksinasi yang meningkatkan metabolisme sel, ion Cu, dan oksigen terhadap sinar matahari. Warna kulit tidak selamanya dipengaruhi oleh pigmen. Bisa juga melainkan oleh tebal tipisnya kulit dan reduksi Hb dan karoten. Yang keenam adalah fungsi keratinasi, yaitu memberi perlindungan kulit terhadap infeksi melalui mekanisme fisiologis. Dan yang ketujuh adalah fungsi pembentukan vitamin D. Pembentukan berlangsung dengan mengubah dihidroksi kolesterol dengan pertolongan sinar matahari. Namun, kebutuhan vitamin D tidak cukup hanya dari proses tersebut. Pemberian vitamin D masih tetap harus diberlakukan. Apabila kita tidak menjaga kulit kita, akan menimbulkan berbagai kerusakan pada kulit. Biasanya penyebabnya itu ditimbulkan, yang pertama adalah luka, yang kedua adalah penuaan, dan yang ketiga adalah penyakit kulit. Biasanya penyakit kulit ini penyebabnya oleh gangguan autoimun, mutasi DNA, dan juga bisa terpapar sinar UV yang berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.